Oh, sangat lah. Juga yang tentang kayak yang kayak Pak Ian ini jadi terus pajak ya. Warga warganya di sini. Iya. Soalnya kalau coba yo sih yang enggak kalau yang pintar aja ya sian
Oh, kapan parah? Kok nggak bisa ngomong? Ya, anjing bagus Surabaya. Terus aku kayak ini kan yang itu bicara sih. Jadi aku tuh belajar dari itu aku semua. Ada dulu ya. Kalau aku apa ini? Aku banyak ketemu. Coba. Nó làm sẽ tên một bạn nào đó chắc là yeah. Đó đó Surabaya. Kan dari kantornya ada yang kesehingga mas istilahnya mereka pakai istilah bahasanya istilah Malaysia itu makro mesti film sampai misalnya langsung aku saya yuk ini habis tahun yuk pas ada pakai tak putih ini jadi putih deh ditelan putih Segaya tes 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 ya kan tinggi tes 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 ya ngapain oh tidak terdengar ada yang mau diganti lagi ya
Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Kita akan segera memulai untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima khotum dan salam. Persekutuan doa dalam rangka mengenang almarhum Pendeta Emeritus Sunarto kita adakan di dalam nama Putra Allah, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengawali dengan menaikkan pujian nomor 1 dari lembar yang sudah dibagikan. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kami yang meminta saat ku mencariku, ketuk pintumu dan kau bukakan, maka Bapa-Ku, Bapa yang kekal, akan kau biarkan aku berkata sendiri. Kau selalu ada bagiku, maka Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita ulang sekali lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakkanku untuk dapat memanggilmu dalam kami yang meminta saat membaca buka tuh pintu
dan Kau bukakan Kau Bapa-Ku Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melayani sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mohon pendeta muda Lika untuk menaikkan doa pokok. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah duka cita yang saat ini kami alami, terutama yang keluarga rasakan saat ini, atas dipanggilnya Bapak Pendeta Emeritus Sunarto, kami saat ini memohon penyertaan-Mu untuk pelaksanaan persekutuan doa ini. Kau berkati kiranya dapat berjalan dengan baik. Firman yang disampaikan dapat menjadi kekuatan yang menguatkan kami yang ditinggalkan, sekaligus juga mengingatkan kami akan pesan Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ke depan. Kau berkati Pendeta Siowati yang akan memimpin jalannya persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan pakai beliau. Demikian juga dengan Saudari Una, bila Tuhan juga pakai, sehingga dapat membantu berjalannya persekutuan doa pada malam hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak, dan dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Rika. Pak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua pasti merasa kehilangan. Sosok Pendeta Sunarto itu adalah sosok Bapak yang mengayomi. Sering sekali jemaat itu hadir atau datang ke rumahnya, ngobrol, lalu ditemani kopi dan kletikan, dan itu lama. Saya pernah itu ngonangi ya, ngonangi Pak Narto, lalu ada jemaat yang hadir begitu. Sehingga sosok Pendeta Sunarto seperti seorang sahabat bagi kita sekalian. Bahkan ada rekan pendeta yang di Kudus, almarhum Pendeta Kristianus Karsu, ketika Pak Sunarto pindah ke Pare, komentarnya adalah, wah, aku kehilangan teman curhat. Nah, rupanya almarhum Pendeta Kristianus Karsu itu seringkali curhatnya dengan almarhum Pendeta Sunarto. Orang yang berani curhat berarti dia percaya kepada orang itu. Itulah sosok almarhum Pendeta Sunarto, seorang sahabat. Kita juga punya seorang sahabat yang tidak akan meninggalkan kita. Siapa itu? Yesus, itulah sahabat kita. Kita akan naikkan pujian nomor 12. Yesus sahabat sejati. Dia yang menanggung dosaku. Tiap hal boleh kubawa dalam doa. Bila hatiku gelisah, kita sampaikan kepada sahabat kita, Yesus Kristus itu. Kita naikkan pujian ini. Yesus, sahabat sejati. Nomor 12. Yesus sahabat
sejati yang menanggung dosamu. Ini yang tak boleh buka dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, itu kesalahanmu. Karena tidak menyerahkan dalam doa padanya. Jika oleh mencobaan, cobalah hidupmu. Jangan putus asa lagi. Pada Tuhan berseru. Yesus obat yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahanmu. Naikkan doa padanya. Adakah hatimu susah, berkorban sampai lelah? Yesuslah pelindung kita. Naikkan doa padanya. Walau kawan tak setia, Yesus obat yang bakar. Dia mau menghibur kita. Naikkan doa padanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kami memiliki Tuhan yang bukan hanya menjadi juru selamat hidup kami, namun juga menjadi sahabat bagi kami. Kami bersyukur oleh hadirnya sosok Pendeta Emeritus Sunarto di tengah-tengah kehidupan kami, baik sebagai rekan sepelayanan maupun sosok seorang gembala bagi jemaatnya. Kami sungguh merasakan kehadirannya, membangun, menguatkan, menghiburkan ketika kami dalam keadaan lemah, susah, dan nyaris putus asa. Ya Tuhan, kami rindu di masa kedukaan ini, firman-Mu boleh memberikan kami penghiburan dan kekuatan, menolong kami untuk menghayati makna dari berpulangnya kekasih kami ini ke dalam pangkuan-Mu, ya Bapa di surga. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, mampukan untuk dapat menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas.
Tolong juga bagi jemaat Tuhan yang menerima firman ini. Kiranya hikmat dan pengertian pun Tuhan limpahkan, sehingga jemaat Tuhan boleh memahami akan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini hanya di dalam kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan saya mengambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menyimpan firman-Nya dalam hati, menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu sedang perkabungan. Menurut Bapak Ibu, kekristenan itu apa sih? Menjadi orang Kristen itu seperti apa sih? Apa kalau berarti pegang Alkitab? Atau pakai kalung yang ada leontinnya salib? Itu berarti kekristenan. Atau kalau setiap hari Minggu ke gereja? Betul, itu simbol orang Kristen. Namun kekristenan itu sendiri bukan soal simbol. Pakai leontin salib, di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus, atau setiap minggu pergi ke gereja. Bukan hanya soal itu. Teks kita tadi menunjukkan kekristenan adalah soal hubungan atau relasi. Relasi siapa dengan siapa? Relasi manusia dengan Kristus. Lebih spesifik lagi, relasi orang percaya dengan Kristus Yesus Tuhannya. Nah, pertanyaan kita, kalau kekristenan itu bukan sekedar tadi memakai simbol-simbol Kristen, tetapi soal relasi atau hubungan orang percaya dengan Kristus, maka sejauh mana relasi itu kita rasakan? Sejauh mana hubungan kita dengan Kristus ini tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini menjadi renungan yang panjang dan tidak mudah. Mengapa kekristenan adalah relasi atau hubungan? Karena ayat tadi mengatakan kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan Allah. Kalau diciptakan pasti punya tujuan, bukan? Contohnya, kenapa Alkitab ini dibuat seperti ini? Pasti punya tujuan. Bayangkan kalau kita menggunakan Alkitab di zaman dulu yang bergulung-gulung, kita kalau membaca mungkin panjang, bahkan sulit kita pahami. Tujuan Alkitab dibuat seperti ini agar kita mudah untuk membacanya, mudah untuk mempelajarinya. Seperti juga Bapak Ibu pasti pegang handphone.
Kenapa handphone itu dibuat? Tujuannya apa? Tujuannya apa nih? Tujuannya apa? Mempermudah komunikasi. Ya toh, tadi kami sempat minta tolong Mas Daniel yang menjadi pelayanan di sini ya. Mas Daniel, tolong Alkitab. Tolong saya butuh Alkitab. Nah, sudah disiapkan nih. Mas Daniel sudah menunggu saya di situ ya. Coba kalau tadi tidak ada HP, waduh, sampai sini mau dicari dulu. Mas Daniel dia masih repot. Tujuan adanya dibuatnya HP untuk mempermudah komunikasi salah satunya. Ketika Allah membuat kita, menciptakan kita, pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah melakukan pekerjaan baik. Nah, melakukan pekerjaan baik atau boleh dikatakan kalau kita melakukan pekerjaan baik itu berarti memuliakan Allah. Kalau kita melakukan pekerjaan baik berarti kita mencerminkan Allah yang menciptakan kita ini. Firman Tuhan kan berkata, segala hal yang baik datangnya dari Allah. Selebihnya datang dari si jahat. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, apa itu? Beribadah itu baik. Memberi sedekah itu baik. Mendengarkan curhatan saudara kita, itu pekerjaan baik. Itu semua mencerminkan Allah yang telah menciptakan kita. Kalau di sini dikatakan Allah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus, berarti ada proses di sana. Proses apa yang kita lalui? Kalau saya bertanya, adakah di antara yang hadir di sini yang tidak berdosa? Bisa mengangkat tangan? Tak pikir tadi Bapak mengangkat tangan ternyata pikir mengangkat tangan ternyata menggaruk kepala. Berarti kita semua berdosa. Dan kita layak menerima hukuman Allah. Tetapi karena Kristus Yesus mati untuk kita, menebus kita. Menciptakan kita menjadi manusia baru. Itulah yang dikatakan dengan membuat kita adalah buatan Allah diciptakan di dalam Kristus. Kita adalah manusia baru. Apa bedanya manusia baru dengan manusia lama? Tentu bukan bajunya, bukan. Tentu bukan fisiknya, bukan. Kalau lahir pertama itu dari bayi. Kalau lahir baru langsung gede. Bukan itu maksudnya. Tetapi ada perubahan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jelas jiwa kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Namun juga kehidupan kita pun berubah. Berubahnya bagaimana? Berubahnya sekarang kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita bekerja bukan untuk diri sendiri. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji. Diri sendiri tentu saja. Tetapi ternyata diciptakan di dalam Kristus, artinya kita mulai menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Kita menyamakan tujuan hidup kita dengan tujuan ketika Allah menciptakan kita tadi. Tujuan Allah apa menciptakan kita? Melakukan perbuatan baik, memuliakan Allah. Kalau tujuan kita apa biasanya? Bekerja, cari uang, untuk apa? Biar kaya, biar makmur, biar anak cucu tidak terlantar. Itu wajar bukan?
Tetapi ketika kita diciptakan di dalam Kristus, kita diajak untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa? Kita bisa lihat itu dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam masa hidupnya di dunia menghabiskan waktunya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri? Tidak. Untuk orang lain. Untuk menolong, untuk mengajar, untuk merangkul, untuk menghibur, untuk membangkitkan semangat. Nyaris tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Itulah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan bagaimana tujuan Allah menciptakan kita di dalam Yesus Kristus dan menyejajarkan atau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Kalau saya kembali melihat kepada almarhum Pendeta Emeritus Sunarto, saya melihat perjuangan beliau menyelaraskan keinginannya, kehendaknya sama dengan Kristus. Saya pernah bertanya kepada Pak Sunarto. Waktu itu saya mendengar begitu ya, Pak Sunarto akan rencana pergi ke Jawa. Misalnya 1 minggu. Kalau berangkat Senin, berarti pulangnya Minggu misalnya. Tetapi Pak Sunarto bilang kepada jemaat pulangnya Senin. Saya penasaran, tanya, loh, kok Pak kan pulangnya bisa Minggu, kok bilang Senin? Lalu Pak Narto bilang begini, ya kalau saya bilang Minggu, jemaat pun akan datang hari Minggu. Jadi saya tidak ada waktu untuk beristirahat karena perjalanan yang jauh. Kami tadi sekitar berapa jam ya, dari Kudus ke sini tadi. Dengan bijaksana, Pak Sunarto mengambil waktu untuk jemaatnya. Itu bukan hal yang mudah. Gereja Pare itu menurut saya, GKMI Pare itu gereja kecil, tapi visinya besar. Kenapa? Ada dokter jantungnya, ya, dokter jantung waktu masa itu ya, dan banyak membantu masyarakat. Wah, ini luar biasa ini. Ini muncul dari mana? Visi ini muncul dari mana? Karena hambanya, Pendeta Emeritus Sunarto, menyelaraskan kehendaknya, keinginannya, panggilannya sebagai hamba Tuhan dengan kehendak Kristus Tuhannya. Sehingga meskipun gereja di tempat yang tidak kota besar, namun visinya besar. Kenapa? Karena menjadi berkat bagi banyak orang. Sidang perkabungan. Tidak mudah untuk kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Namun itu yang sudah dilakukan oleh Pendeta Emeritus Sunarto. Dan saya yakin Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di sini merasakan itu. Bagaimana beliau menekan keinginannya, menekan keegoisannya, menekan waktunya untuk diselaraskan dengan Kristus. Memberikan waktu untuk jemaatnya. Memberikan pikiran, tenaga, seluruh hidupnya. Sampai masa akhir pelayanannya. Ini bukan perjuangan yang mudah. Namun ini menurut saya satu hal yang patut kita kenang. Bahkan bukan hanya kita kenang, namun kita teladan. Ditinggal gembala jemaatnya yang sudah berapa lama?
Pak Sunarto di sini, Ibu? Berapa lama? 20 tahun? Oh, lebih. 30 tahun? Lebih juga. 40 tahun? Nah, Pak Heru mungkin tahu ya, Pak Heru. Berapa Pak Heru? Ya, artinya lama sekali. Pelayanan yang lama itu kan nyangkut di hati gitu ya, Bapak Ibu, Saudara semuanya ya, bahkan yang pemuda remaja ya, nyangkut, nempel, nempel. Maka kita begitu merasa kehilangan. Namun ingat firman Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk tujuan apa? Melakukan pekerjaan lain. Itu yang kita kenang dan kita teladani dalam kehidupan almarhum pendeta Emeritus Sunarto ini. Sehingga saya yakin kalau itu kita kenang dan kita teladan kehidupan almarhum ini. Saya yakin jemaat yang ditinggalkan akan terus bersemangat dalam kehidupan menggereja. Terus setia melayani. Terus memiliki visi yang jauh. Yang bermanfaat bagi banyak orang tadi. Kenapa? Karena nular. Oh, bapakku dhisik. Nah, apa? Tadi Mbak Arum yang sempat tinggal di Pare sekitar 9 bulan lebih ya. Ya, sekitar 9 bulan. Mbak Arum berkomentar. Pendeta Sunarto itu koyok bapak. Bahkan jemaat memanggilnya bapak ya. Wah, bapak ya. Manggilnya bapak. Kenapa? Seakan tidak ada batas antara jemaat dengan gembala jemaatnya. Bapak itu panggilan yang akrab. Panggilan karena merasakan diayomi, didengar, didampingi. Dan kalau kembali ke firman Tuhan, mengapa beliau memiliki karakter mengayomi, mendengar, mendampingi? Karena beliau berjuang menyelaraskan keinginannya, kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Itu patut kita teladani. Juga saya kira keluarga. Saya dengar putra-putranya pun aktif di gereja. Hidupi keteladanan ini. Menyelaraskan keinginan diri dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita tidak berjuang demi diri sendiri. Kita tidak bekerja untuk diri sendiri. Agar mendapat pujian. Agar mendapat kenyamanan diri sendiri. Bukan. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Kristus adalah hidup kita bagi sesama kita. Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Maka kita layak untuk meneladan dia. Termasuk juga mengenang dan meneladan almarhum pendeta Emeritus Sunarto ini. Amin. Mohon pendeta Heru boleh menyampaikan doa respon firman Tuhan dan penguatan keluarga juga acara untuk besok. Iya, Pak Narto adalah rekan saya, juga sahabat saya. Ketika ladang yang dia gembalakan di GKM Ikalerjo, saya yang melanjutkan. Jadi Pak Narto itu menjadi gembala jemaat GKM Kudus waktu itu cabang Kalirejo selama 16 tahun. Mulai tahun 1980 sampai 1996. Ya. Nah,
16 tahun di sana, itu meninggalkan kesan yang sangat-sangat mendalam. Sampai ketika pindah ke Pare tahun 96 itu diantar oleh hampir semua jemaat dan juga tetangga di sekitar. Ada 2 bis ya waktu itu menghantar Bapak Narto pindah dari Kudus ke Pare sampai hari ini. Nah, saya masuk tahun 2006 di sana. Nah, saya bersyukur bisa mengenal Pak Narto yang bagi saya adalah teladan di dalam kesetiaannya, di dalam kerendah hatiannya, di dalam ketaatannya untuk mengajarkan umat makin setia, makin mengenal Tuhan Yesus yang diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ada banyak kesan-kesan positif khususnya dari baik jemaat maupun lingkungan sekitar ya gereja di GKMI Kalirejo saat itu, bahwa Pak Narto itu orangnya sungguh merakyat, ya bisa bergaul dengan semua kalangan dan sangat dekat dengan anak-anak muda saat itu, sehingga ini sangat memberikan kesan yang mendalam bagi baik jemaat maupun masyarakat yang waktu itu ya dia tinggalkan untuk pindah ke Pare. Nah, saya bersyukur bisa mengenal hambanya Bapak Pendeta Sunarto, dan saya banyak belajar dari Pak Narto dan berdoa supaya kita semua juga mengikuti teladan iman Pak Narto yang setia sampai akhirnya bertemu dengan Tuhan yang dia layani. Baik, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di surga, sungguh indah ketika Tuhan panggil hamba-Mu, Pak Narto kami sapa, untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, mengajarkan kasih Tuhan, menyatakan rahmat Tuhan bagi umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beliau gembalakan, baik di Kudus, di Cabang Kalirejo maupun di Pare. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa semuanya itu hanya kasih dan rahmat Tuhan yang sudah mengaruniakan bakat, talenta, juga karunia rohani untuk menghantarkan umat-Mu mengenal Kristus dan hidup hanya bagi Kristus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini yang sudah diuraikan oleh hamba-Mu Pendeta Setiawati. Mohon Tuhan berkenan untuk memberkati, menyertai, dan juga menguatkan, memberikan sukacita, semangat bagi kami semua yang hari ini disapa oleh sabda Tuhan yang sudah diuraikan oleh hamba-Mu Pendeta Setiawati. Dan mohon Tuhan berkati kami semua untuk bisa melihat sosok Pendeta Sunarto sebagai hamba Tuhan yang taat sampai akhirnya. Dan Tuhan, dengan iman kami melihat mahkota kemuliaan disematkan Tuhan Allah Sang Gembala kekasih jiwanya di atas kepala beliau. Dan itu juga berlaku bagi kami semua yang setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Ya Tuhan Allah yang bertahta di surga, mohon Tuhan kuatkan segenap keluarga
Ibu Ririn, Odi, Ega, dan juga Dinda. Sebagai keluarga yang mengasihi Pak Narto, yang juga sangat dikasihi oleh Pak Narto, yang saat ini harus berpisah secara ragam. Namun Tuhan kami di dalam rahmat dan iman pada Tuhan Yesus Kristus pasti akan dipertemukan kembali di dalam kemuliaan kekal bersama dengan Raja dan Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon Tuhan hibur mereka dengan damai sejahtera dari surga, dan biarlah rahmat, sukacita, semangat, dan juga gairah mengikut Tuhan sampai akhirnya itu ada pada jiwa setiap keluarga Pak Narto, dan bahkan semua keluarga, sanak sahabat, dan bahkan umat Tuhan yang Pak Narto layani di Pare ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk semua anugerah yang cukup tiap-tiap hari yang Tuhan sediakan bagi Pak Narto, dan bahkan keluarga, dan bahkan gerejamu di tempat ini. Mohon Tuhan berkatilah mereka untuk tetap berjuang menegakkan visi kerajaan Allah di tengah-tengah kota Pare. Dan mohon ya Tuhan, lewat aktivitas-aktivitas mereka makin banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, hambamu juga mengucap syukur atas semua yang hadir di tempat ini pada malam hari ini. Mohon Tuhan juga merahmati mereka dengan sukacita, semangat, dan tetap melihat bahwa Tuhanlah yang terbaik di dalam hidup kami, dan itu akan kami bagikan untuk banyak orang. Mohon Tuhan berkati kami semua yang hadir saat ini. Dan juga esok hari Tuhan kami mau berdoa untuk semua rangkaian ibadah, baik di rumah Tuhan maupun di tempat pemakaman yang terakhir. Mohon Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian, dan bahkan tamu-tamu yang akan hadir mungkin malam ini ataupun esok hari, yang hadir dari berbagai tempat dan juga kota. Mohon Tuhan hantarkan mereka sampai di Pare ini dengan selamat. Dan mohon ya Tuhan, mau acara besok Tuhan pimpin, dan Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh bisa lancar dan bisa menjadi berkat bagi kami, dan terkhusus bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah-Mu bagi kami. Mohon Tuhan dengarkan doa kami, dan Tuhan kabulkan doa kami yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Sebab Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Heru yang sudah menaikkan doa. Saya memberi kesempatan bagi keluarga untuk menyampaikan kata sambutan. Saya ajak anak-anak saya. Bapak Ibu dengan ini Ya, shalom Bapak Ibu saya sekalian.
Ya, sebenarnya saya nggak mempersiapkan apapun untuk sepatah dua patah kata mewakili keluarga. Yang pertama-tama saya sangat berterima kasih. Kami semua berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir dalam ibadah hari ini khususnya, dan juga untuk semua eh, rekan-rekan yang juga membantu dalam pelayanan ibadah hari ini. Tapi terlebih dari semua itu, kami berterima kasih untuk dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua sekalian sepanjang tahun-tahun kami mengenal Bapak Ibu saudara sekalian. Sepanjang tahun-tahun ayah mengenal Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, eh, kehilangan seorang ayah itu memang sesuatu yang sulit dijelaskan, sulit diekspresikan. Dan memang kita percaya bahwa nanti kita akan bertemu lagi dalam kehidupan yang kekal. Tapi bukan berarti kesedihan saat ini itu nggak ada, gitu kan. Jadi ya, ingin saya sampaikan di sini adalah kami semua ingin mengakui bahwa kesedihan itu ada, kehilangan itu ada, tapi itu tidak menghalangi kita untuk maju, gitu. Kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sini, gitu kan. Dan kalau ada mungkin Bapak Ibu sekalian di antara kita yang masih menitikkan air mata, saya percaya itu air mata kebahagiaan, bukan kesedihan. Karena akhirnya almarhum Pendeta Emeritus Sunarto sudah bisa bertemu dengan Tuhan yang Dia kasihi, Tuhan yang Dia layani, Tuhan yang sudah menjaga kehidupan ayah saya, memenangkan ayah saya, dan juga memakai ayah saya untuk memenangkan banyak jiwa lainnya, termasuk kami, anak-anak, istri, juga jemaat di sini, dan dimanapun yang pernah digembalakan oleh saya. Bersyukur terlebih untuk semua penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, langkah kehidupan ayah. Dan ya, saya percaya ayah sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dan itu menjadi teladan untuk kita semua untuk mengikuti, supaya kita juga bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai apa yang menjadi mau Tuhan. Saya berani bilang kalau satu-satunya yang saya warisi dari ayah secara mutlak itu cuman muka aja. Banyak yang bilang saya mirip gitu dengan ayah. Tapi kepemimpinannya, keteladanannya, kewibawaannya, keramah tamahannya, kekeluargaannya, kebapaannya, semua kualitas-kualitas yang ayah saya punya, kita semua masih perlu belajar, gitu. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang kami sampaikan. Terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini, dan mohon dukungan juga untuk masa-masa ini kita bisa melewati bersama-sama, gitu. Dan ya, saya merasa punya banyak saudara, gitu, karena bukan hanya saya yang memanggil ayah sebagai bapak, gitu, tapi banyak saudara saya, anak-anak bapak, gitu. Dan kita sama-sama kehilangan, tapi kita sama-sama bisa memaknai keteladanan dari ayah. Ya, demikian saja dari saya. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Mas Odi yang mewakili keluarga, mengungkapkan perasaannya, manusiawi ya kalau sedih itu, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan, sehingga tidak larut dalam kesedihan itu. Tadi waktu kami berangkat, Ketua Majelis Penatua Stefanus Budi Karunia berpesan dan titip salam turut menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya baik untuk keluarga dari Pak Sunarto juga bagi jemaat di GKMI Efrata Pare. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan tentu saja juga seluruh keluarga besar GKMI Kudus, kami juga turut menyampaikan rasa kehilangan dan duka cita yang sedalam-dalamnya. Kita terus maju karena kita tahu waktu yang tepat yang Tuhan berikan untuk Pendeta Sunarto dengan memanggilnya berpulang. Dan sekarang pun kita yakin bahwa hambanya sudah ada dalam sukacita karena berjumpa dengan Sang Juru Selamatnya. Kita akan mengakhiri untuk kebaktian atau persekutuan doa ini dengan menaikkan pujian nomor 3. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padamu. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibati, dan sesuatu ku diberi apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku berjalan. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Keluarga yang sedang berduka dan jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Sumber penghiburan melimpahkan kasih karunia-Nya atas saudara sekalian di dalam persekutuan dengan Putra Tunggal Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus-Nya akan senantiasa menuntun, menolong, menaungi, menghiburkan saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa Bapa terima kasih Bapa terima kasih ku terima kasih Amin, silakan duduk. Kebaktian selesai, mohon lembar lagu bisa dikumpulkan untuk dipakai di kesempatan yang lain. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman dari majelis, dipersilakan untuk menyampaikannya. Salam Bapak Ibu. Saya hanya sedikit mengingatkan untuk besok ibadah tutup peti itu diadakan di gereja jam 9 pagi. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua yang mau hadir bisa hadir di gereja jam 9 pagi. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pemakamannya di TPU Duluran sana ya jam 10. Ya, jam 10. Gitu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kami atas nama majelis juga berterima kasih atas pelayanan yang dilakukan dari GKMI Kudus malam hari ini dan juga besok. Tuhan Yesus memberkati.